Nih gue punya pesan penting banget nih buat teman-teman yang baru masuk kuliah. Kalau kalian kayak gue ya dulu kuliahnya teknik atau enggak yang science, saintek gitu, jangan sekali-kali bandingin IP kalian sama yang non saintek teman-teman. Kembali lagi di kebanyakan teori. Podcast kebanyakan teori teman-teman. Kebanyakan teori lu. Bang, kalau seumpama nih anak lu kuliah terus DO gimana? Tunggu, sebelum kemana-mana. Nah, level anak lu di DO nih, lu akan marah seperti apa? Nah, sebenarnya ya permasalahan gue itu gue kesulitan marah sebenarnya. Lu kesulitan marah? Iya. Kalau misalnya Woi, gitu nggak bisa? bisa. Kesulitan marah tuh gimana? Enggak kesulitan untuk menahan marah. Adanya orang kesulitan menahan marah. Kenapa kok kesulitan marah? Ada. Marah. Tenang dulu, tenang Ini dulu. gua marah nih. Gila lu. Gimana Iya, maksudnya? jadi gini, gue kalau marah gue itu biasanya sebel karena gue lagi mau apa, terus gue diganggu. Nah itu gue bisa marah tuh. Itu pun gue tahan-tahan gitu, jangan sampai gue Oh berarti terlalu marah lu sering cuma kayak bisa gitu. impulsif. Gue ngerti. Jadi lu bisa jadi lu marah anak lu DO bukan karena informasi DO-nya, tapi lu keganggu, lu ke distract lagi main game. Gue main Dota ya kan. Tiba-tiba anak lu bilang, "Pah, aku di DO." Aku, aduh lagi main. Atau lu lagi kerja fokus ya. Fokus, Jadi betul. lu marahnya bukan karena anak lu di DO, tapi lu keganggu. Secara otak tuh. Iya. Anjir lucu banget. Gitu. Enggak kalau untuk kasus yang kayak gini ya. Kan nggak mungkin lah gue lagi main game terus tahu Enggak main info Dota. itu. Oke, anggap Aneh serius. dong. Lu lagi kerja. Lagi kerja. Lu lagi kerja nih, set. Nah, Lu fokus nih, lagi meeting lu. iya. Meeting, ditelepon sama istri lu. Iya. Anak Nggak lu gue angkat kan lagi meeting. udah 4 kali ya. 4 kali. Iya, kalau udah 4 kali kayak gitu kan berarti gue udah punya waktu untuk nenangin. Ya sabar sebentar, mungkin ada emergency, gue angkat. Angkat. Nah pas udah angkat gitu, gue udah nggak merasa terganggu lagi. Gue udah bisa dengerin. Kecuali kalau itu penting banget nih, mungkin di situ gue akan ngasih preamble dulu ya kan. Apa kenapa nih? Gue lagi rapat gitu misalnya. Kayak aku lagi rapat nih, penting banget. Chat aja dulu, misalnya gitu. Enggak ini misalnya penting banget. Oke, Oke, apa? gini. Gitu. Lu lagi fokus tiba-tiba lu ke distract ada chat lah. Nggak baca, gue kan kalau nggak Oke, kayak lu. enggak. Anggap aja lu baca. Lu kebaca. Papa, Kalau udah kayak gitu, Sisulung misalnya, itu kan sesuatu yang penting kan, DO. Sisulung DO gitu. Sisulung DO. Ter-DO bahasa. Ya, misalnya masih mungkin nih, misalnya lagi apa Zoom atau apa, terus ada pop up, misalnya segitu kan ya? Ya muncul. Masih mungkin. Nah, itu lu marah, gini, pertanyaannya lu marah karena di DO atau marah karena keganggu tuh? Enggak, kalau kayak gitu gue udah bisa nge-assess bahwa itu sesuatu yang apa namanya? Penting untuk diadres, sehingga gue akan lihat dulu nih, misalnya si meetingnya ini penting banget apa nggak terlalu gitu. Kalau misalnya nggak terlalu ya pasti gue mute dan gue akan coba address itu dulu. Ya. Misalnya emang parah banget mungkin gue easy. Tapi kayaknya kalau DO masih bisa deh, gue nunggu setelah meeting baru gue bahas. DO masih aman lah DO ya. Nggak, cuman gini. Tidak menghamili anak orang. Menghamili anak orang itu agak susah tuh. Menghamili anak orang. Nih, ini makanya nih. Kalau gue ya, kalau orang lain berbuat apa aja tuh gue agak lebih mudah untuk nggak marah. Gue lebih kesulitan menahan amarah itu kalau misalnya gue lagi fokus apa, terus gue terganggu. Itu lebih cepat tuh. Walaupun itu juga sudah lama bisa gue redam. Jadinya gue nggak segitunya. Yang untuk urusan itu. Nah, tapi untuk urusan yang satu lagi nih, yang ketika ada apapun yang dilakukan orang lain, terus gue nggak bisa marah gitu. Misal anak gitu. Kayak gue ngerasa ya, sampai sejauh ini kayak gak ada kejadian apapun yang bisa gue bikin semarah itu sama dia. Kayak misalnya dia ngelakuin apa gitu. Sampai sekarang portofolio anak lu belum sampai bikin lu gila-gila marah banget. Iya, dan gue kan kadang juga memutar ibaratnya thought eksperimen ya kan. Gue kayak berandai-andai nih, kalau anak gue tadi ke episode sebelumnya kan kita bahas tentang homo. Itu udah pernah gue proyeksikan di kepala gue gitu kan. Kayak jadi ini lu kalau punya kejadian jawaban kayak yang gini, gue bakal gimana ya gitu. Sering gue melakukan itu. Terus Kali ini kalau DO menghamili anak orang misalnya itu kan Menghamili jauh lebih tinggi daripada DO doang ya kan. ya. Udah. Iya. Oh, dan jawaban lu Nggak, gue akan selalu kalau untuk yang hal-hal yang kayak gitu ya, yang termasuk DO juga, gue akan selalu ngarin ke gue gitu. Apa nih, gue ngapain ya? Kayak apa yang salah ya dari cara gue ngedidik dia? Kenapa Gitu. petnya sampai akhirnya udah sampai di situ? Kok Berarti ada gue yang baru miss. tahu? Bener. Kok bisa sampai dia DO terus gue baru tahu ada masalah gitu kan? Harusnya kan pas nilai jelek, gue udah langsung kayak
ngasih pep talk ya kan. Ya. Kamu kuliah itu mahal misalnya kayak Iya. gitu. Pasti ada Abis itu atau ngambilin anak orang juga gitu Iya, kan. loh. Gue tahu nih misalnya dia punya hubungan sama lawan jenis gitu Iya. kan. Ya gue minimal udah tahu dulu siapa yang deket gitu kan. Oh, Kok bisa gue nggak tahu siapa-siapa tiba-tiba ngambilin kan itu kan kecuali mungkin dua kejadian itu lebih gampang kejadian kalau seumpama misal anak lu yatim gitu. anak gue yatim loh, gue nggak ada. Aneh banget. Berarti emang lu nggak bisa Ini nggak bisa apa lagi. Lu cuma bisa kayak ini kayak ada dinding nih, lu bisa nonton anak lu tapi kayak lu nggak bisa ikut main gitu. Iya. Mau ngasih pep talk nih. Udah gini. Gue ngebayangnya, gue ngebayangnya dari perspektif arwah gitu loh. Jadi kayak ada, Iya. di hayalan gue kayak ada semacam dinding gitu tuh. Lu bisa- Iya. Kayak itu, kayak Interstellar kan, kayak jangan. Oh, Jangan. Langsung. Atau enggak, ada anak lu nih, anak lu mau lu keplak gitu. Tembus. Iya. Ya, jadi menurut lu ya yang salah tetap di lu karena Iya, gue terlalu terbiasa melakukan itu soalnya. Ketika ada sesuatu yang terjadi besar tuh gue akan melihat kayak peran gue apa ya ini ya. Ini kayaknya gue kurang di mana nih ya. karena gitu. semua orang ada di titik tertentu tuh ada rutenya pasti. Ada rutenya, nggak tiba-tiba banget gitu. Ya. Entah itu rutenya sangat lazim atau tidak lazim itu di luar itu. Tapi maksud gua, lu berharap lu bisa ngikutin rutenya. Jadi kalau tiba-tiba anak lu DO, ya ada something wrong dari lu. Soalnya kan gue berpikirnya tuh istilahnya apa? Probabilitas gitu loh. Kayak probabilitas tuh maksudnya gini, kayak misalnya gue kan nyekolahin anak gue misalnya di lingkungan yang Islami, karena gue juga ngajarin dia untuk misalnya sholat, percaya Tuhan dan lain-lain. Sesuai nih, sejalan gitu apa yang gue inginkan di keluarga gue sama sekolah yang gue pilih. Ya. Itu aja udah harusnya mengurangi resiko dia tiba-tiba minum miras gitu. Ya, Harusnya kan, karena di keluarga nggak ada atau ngerokok gitu. dan tuh lu di masih keluarga nggak ada. mengurangi ya. Iya, akan nggak akan bisa hilang 100% resiko untuk terjadi yang Apalagi aneh-aneh gitu. Di era kamera coy, kita nggak tahu tiba-tiba. Ya, maksud gue ya kalau anak lu kritis itu kan sesuatu yang baik ya. Tapi kalau kritisnya ternyata outcome-nya bikin meme gitu, habis itu bikin pejabat. Ya kan itu pernah terjadi di anak ITB ya pasti. Ini konteksnya jadi ada lah anak ITB yang sempat ramai gara-gara bikin meme Adalah pejabat tinggi kita. pejabat-pejabat Ya, gitu. mantan dan yang sedang menjabat itu ciuman. Rame banget. Terus dia sampai pernah kayak ditangkap juga pernah ya? Tangkap. Tapi akhirnya Dikembalikan dibebasin. kampus Nah, belajar. jadi belajar Buat lagi. menjadi mahasiswa lagi. Iya. Dan tetap Yeping kalau nggak salah. Keren. Maksud gua itu pun jadi blur ya kan. Akhirnya nakal tuh apa gitu. Kalau Betul. semua ada kayak gitu kan. Sebenarnya kan kalau misalnya orang tua mendefinisikan nakal tuh kan kayaknya sesimpel mereka nggak ikut aturan orang tua aja gitu sih. Kayak dikasih aturannya Kalau apa, dia orang tuanya ngelanggar agak gitu. lumayan kiri dan ikut apa namanya peradilan ijazah palsu ya. Pas anaknya kayak gitu gua rasa sih ngedukung ya. Kamu keren nak gitu. Itu Gua rasa ya. Itu yang ayam mau udah. Ya, itu. Bibit cari perkara. itu kalau gue begitu. Ya. Kenapa tapi lu nanya-nanya DO ini Ki? Gue pribadi pas gue ngambil ITB ya, wah anjir bisa nih, gue udah pasti anak ITB nih. Tapi pas gue daftar gue bilang, kalaupun ini gue masuk ITB, gue tidak memberikan ekspektasi gue harus lulus. Wow. Apa di kepala lu yang membuat lu Karena kayak gue ngerasa memungkinkan lu untuk nggak lulus? standar perkuliahan zaman dulu, gue ngerasanya itu buat gua anak dari kampung, dari Sulawesi, terus habis itu ada di Bandung, ya kan? Di Jawa, habis itu gua skip bertahun-tahun bagaimana kehidupan Jawa, pembelajaran di sana gitu-gitu karena gua dulunya gua tahu gua punya perbandingan, gua sekolah di Jakarta. Oh, pernah sekolah di Jakarta kapan? SD. Oh. SD kelas 1. Pokoknya gue fondasi pertama gue ada di Jakarta. Terus gue di Jawa, habis itu makin ke Sulawesi. Gue ngerasa pendidikan tuh makin ke timur tuh makin keterbelakangan. Gue ngerasa banget. Iya. Karena gue nggak terlalu effort buat jadi orang pintar di sana. Oke. Pokoknya gue di Jakarta tuh anak paling biasa lah di kelas. Iya. Makin ke Jawa Timur, terus gue ke Jawa Timur kan. Gue jadi anak pintar ya tiba-tiba. Terus Sulawesi sekarang nggak dapat bahasa Inggris tuh di sana di Jawa Timur. Jakarta dapat. Habis itu makin ke Makassar makin effortless. Nah, habis itu gue dibalikin ke kandang pertama kali gue sekolah kan. Terus gue liat Jakarta kayak gimana standarnya, gue ngerasa anjir gue kayak
nggak bisa nih. Nggak di bisa sini. gue nih buat kayak gitu. Jadi ya ternyata IPK gue kumlaude. Gini nih, lu coba dijelasin dulu, lu kuliahnya apa? Ya, gue Lu desain, kuliahnya apa? gue FSRD, Fakultas Teknik Perpajakan Desain. Habis itu gue kumlaut, gue 3,5 IPK gue. Pertama tuh semester 1, semester 2 rajin, Iya. ya kan? Buta warna, bisa kan? Iya. Di angkatan gue kecolongan 28 orang, ya kan? Iya. Dulu harusnya nggak boleh nih, tapi angkatan lu ada 28 orang buta warna. Terlanjur daftar Dan terlanjur keterima, ya Iya, kan? jadi daftar dulu surat buta warnanya setelah lulus. Oh, setelah keterima baru dicek buta warna. Iya, Kalau iya, gue udah tahu kalau gue buta warna dari SMK, awal SMK kan gue nggak kepilih SMA pun gara-gara buta warna. Iya. SMA IPA, gue ngomong ambil IPA jadi dokter anjrit. Jadi Harusnya gue tuh menambah tenaga medis. Iya. Terus lagian capek-capek kuliah desain sekarang ada AI, babang. Terus itu gue lebih butuh tenaga medis di Papua nggak sih? Betul. Anjir goblok tuh. Betul. Walaupun gue nggak bisa bedain nadi hijau sama merah sih. Gak ada yang tadi hijau anjir. Nggak ada ya? Sorry salah. Maksudnya apa kayak? Nah, di siapa? Di Piccolo aja hijau. Saraf apa sih kayak? Oh. Gitu. Apa sih? Apaan? Ya, sorry, lu nanya buta warna, pokoknya kan tolong Iya. untuk potong tuh yang usus warna apa gitu. Gue nggak tahu ya. Instruksinya pakai warna nggak ya? Lu kira bom aja. Gue bisa ngeliat kalau Iya. darah warna merah. Ya, jujur gue nggak tahu sih sebenarnya kenapa dokter nggak boleh buta warna parsial gitu ya. Gue nggak tahu. Mungkin ada kasus-kasus di Cuman pasti kedokteran. konsep buta warna yang gue tadi bercandain ini akan akan dibenci oleh Ferry Irwandi, akan digugat oleh Ferry Irwandi karena nggak gitu konsepnya. Iya. Jadi balik lagi ya. Nah, gue ngerasanya masuk desain tuh dulu susah banget karena susahnya tuh ternyata bukan di thinking, tapi ketekunan. Jadi asalkan lu tekun, kayak di ITB FSRD ya, lu tekun, lu masih mau ngikutin bagaimana caranya akademik bekerja, lu bukan orang yang brilian banget gitu, lu bukan orang yang jago banget ilmu pelajaran dan lain-lain, cum laude pasti. Nah, tapi cum laude-nya gua 3,5 gede nggak buat lu di teknik? Sejujurnya gede banget buat Nah, gua. itu bikin gua tetap gak pede buat masuk di kafe. Gua akhirnya milih desain produk, pilihan kedua terfavorit. Karena gua takut kelempar kalau gua di DKV. Kelempar ke pilihan ketiga, empat gitu. Habis itu gua malah jadi seniman beraga, ya kan, ngelukis-ngelukis. Gua nggak ada masalah sama seniman beraga. Ya, gini, kita jelasin dulu konteksnya deh. Di ITB itu tahun pertama belum punya jurusan. Fakultasnya saya Ki FSRD ada berapa jurusan Oh tuh? iya betul. Nah, DKV, Ada DKV, desain produk, desain interior, kria, fashion gitu-gitu, keramik, Seni sama murni. seni rupa. Nah, Seni rupa seni rupa ya? ini diibaratkan adalah jurusan yang tidak ada masa depan. kurang banyak yang minat lah Iya. kira-kira gitu. Kurang ada yang minat tuh gara-gara kurang ada lapangan pekerjaan. Iya. Nah, favoritnya apa di sana? DKV. DKV. Nah, kalau dampak dari favoritnya ini, jadi yang daftar tuh lebih banyak daripada kursinya nih. Betul. Ya kan? Sehingga kalau misalnya lu milih itu tapi IP lu kurang dari yang lain, ya lu bisa kelempar ke pilihan-pilihan yang nggak favorit tadi. Sakit hati gua keterima desain produk kan Desain pasti. produk, iya. Terus gua tanya temen gua, ada Yang satu DKV. temen gua, lu kok bukannya DKV banget Ki gitu. Dia nanya gua dong. Iya. Iya, gua nggak berani. IPK gua cuma 3,5. Lah, Gua 3,4. Terima gua. Ya anjing kata gua. Iya. Tapi ngomongin IP ini, gue juga punya pengalaman pahit gue tentang IP ini. Iya. Jadi kalau misalnya Eki tadi FSRD, gue tuh ini teknik perminyakan, fakultas itu FTTM. Sama lah kasusnya kayak DKV di FSRD, teknik perminyakan yang gue pilih ini juga favorit gitu. Iya. Nah ini sebenarnya mungkin topik pembahasan ini pas banget sekarang ya, karena ini kan Juni nih. Kemarin juga SNBT kan. Benar, baru beres, ada yang keterima dan lain-lain. Jadi kayak mau mulai tahun ajaran baru. Nih gue punya pesan penting banget nih buat teman-teman yang baru masuk kuliah. Kalau kalian kayak gua ya, dulu kuliahnya teknik atau enggak yang science, saintek gitu. Jangan sekali-kali bandingin IP kalian sama yang non saintek, teman-teman.
Jangan bandingin IP anak teknik sama anak Seni misalnya gitu. Jangan. karena buat gua, nih gua kasih tahu IP 3 itu harganya murah di website. Gua kasih tahu aja. Nah, nanti kita jelasin, tapi kita bahas judulnya dulu hari ini. Judulnya hari ini adalah Studi komparasi penilaian Fakultas Teknik dan Seni di Institut Teknologi Bandung. terlalu detail ya. Biasanya Itu. Jadi ada studi lapangannya di ITB. Jadi kalau Kita nggak misalnya tahu di tempat lain seperti apa, Betul. mungkin mirip. Iya. Tapi ternyata ada kelucuan nih dari standar IPK di ITB, di ini dua. dua fakultas ini. Iya. Sebenarnya kan fakultas di ITB banyak nih ya kan. Yang bukan teknik atau sains itu cuman FSRD dan Sekolah Bisnis Manajemen. Iya. Ya, dua itu doang. Tapi bisa dibilang jurusan bisnis juga SDM itu lebih dekat standar penilaiannya ke kalian. Iya, menurut gua. Anomalinya cuma FSRD, FSRD doang, iya. menurut gua. Karena emang apa namanya? Lebih gua Tapi kita menambah skor itu surplus nilai tuh dari kita. Sampai akhirnya lu mau cerita anekdot lu dulu? Mungkin ada yang mau lu sampaikan? Iya, gua cerita dulu tadi pengalaman. Iya, konteksnya kenapa judulnya hari ini seperti itu. Iya, jadi ini gue punya cerita. Jadi dulu waktu gue tingkat 2, waktu gue udah masuk teknik perminyakan. Ya. Artinya gue udah nggak punya PR untuk IP tinggi-tinggi gitu ya. Udah masuk nih jurusan impian gue ya kan. Ya. Waktunya gue bersenang-senang. Nah, kebetulan waktu itu unit kegiatan yang gue ikutin, yang namanya Gensiken itu, unit Wibu ya kan. Tahun itu pengen bikin festival di Jepangan yang sebelum-sebelumnya tuh sempat hilang gitu. Ya. Nah, gua bersemangat ya kan, kayak wah gila nih mau bikin acara nih gitu. Dulu sempat hilang setahun, tapi habis itu balik lagi pas angkatan gua masuk, terus dia bikin, tapi kecil-kecilan banget gitu. Kayak cuman pameran karya, habis itu di ujungnya ada yang ngeband, tapi itu pun bener-bener kayak di selasar gedung gitu loh, kayak lu nggak kayak konser gitu, nggak ada gedung, nggak ada panggung dan lain-lain gitu. Nah, gue ngeliat itu kayak wah gila keren nih, gue pengen bikin yang proper nih, yang festivalnya. Mengajukan lah gue di situ kan, jadi ketua acara, terus gue ngobrol lah sama ketua unitnya, gue keterima, gue ajak temen-temen gue yang seangkatan gue di Gensikan waktu itu untuk bantuin gue bikin acara ini. Yang gue jadiin nomor 2 gue itu ada temen gue yang sesama teknik perminyakan juga nih. Wakil. Iya, sebenarnya bukan wakil sih, kayak ketua acara. Kan gue ketua panitia acara, dia ketua divisi acara lah kira-kira gitu. Nah, ini jadi kayak kita partner ngomongin konsep acaranya bareng-bareng sama-sama teknik perminyakan ya kan. Tapi selain dari teknik-teknik ini ada juga dari FSRD. Karena kan ini unit kegiatan kan dari berbagai macam. Sebenarnya Gensiken itu tempat perkumpulan wibu, tapi pasti banyak juga didominasi sama FSRD karena jelas-jelas banyak banget anak FSRD yang terinfluence masuk FSRD gara-gara di Jepangan. Sangat betul itu. Ya, jadi pertemuan lu pertama kali dalam hidup di gerombolan anak seni rupa dan desain di tahun pertama, tahun kedua gue udah banyak temennya di Gensiken. Ya. Nah, kita kan jadi panitia bareng kan. Ya. Nah, waktu itu karena tadi gue bilang gue udah keterima jurusan favorit yang gue pengen, terus habis itu gue pengen mengembangkan diri di tempat lain lah ya. Gue beneran sefokus itu sama acaranya sampai gue nggak kuliah Ki. Gue ngajak temen gue yang ada tadi kiri juga gitu. Kuliah. Kayak gue jarang banget masuk kuliah, bolos mulu lah, rapat. Kadang kalau nggak rapat udah kita seneng-seneng aja gitu, main game bareng. Pokoknya acara beres gitu. Ya. Banyak ketemu Tapi klien sejak dan kuliah tuh lain-lain. itu kadang-kadang kita menganggap perkuliahan prioritas kedua karena ada momen-momen unit gitu. kegiatan yang kita lakukan. Betul. Itu serunya. Itu yang kita bilang berkarya coy ya. Jadi gak Gokil. karena kita punya project yang kita ngatur gitu ya. Dan lu tuh pride banget gitu loh, kayak ini tuh punya gua gitu. Padahal bukan punya lu juga, tapi kayak ini tuh karya gua gitu. Iya, tapi lu ketua, wajar. Betul, karena gua waktu itu ketua kan. Nah, intinya alhamdulillah lah itu sukses gitu kan. Cuman akhirnya ya itu berdampak banget ke IP gua gitu kan. Nah, di sepanjang IP semester lu itu. IP semester waktu itu ada 2 semester iya benar, semester itu 1 semester itu. Nah, IP semester itu sebelum
IP-nya keluar kan UAS dulu ujian gitu kan. Nah, pas ujiannya tuh kita udah sesama panitia saling curhat gitu kan, kayak temen gue yang teknik mesin bilang gila gue stres banget nih anjir masuk jurusan ternyata susah banget. Karena kan kita tingkat pertama itu belajarnya masih matematika, fisik, kimia kayak ngulang SMA tapi konteks kuliah aja. Masuk jurusan udah mulai mata kuliah teknik yang wah kacau gitu. Jadi teman-teman gue pada kayak teman-teman gue yang lain tuh pada curhatin kayak ini anjir gila banget nih masuk jurusan susah banget anjir, gue jelek banget nih nilai gue. Jelek banget nilai gue. Nah, temen gue yang bantuin di acara itu ada juga anak FSRD kan. Dia juga sama curhatnya gitu kan. Jelek banget nih nilai gue. Nah, gue tuh jadi mikir banyak temen kan. Kayak wah aman nih gitu. Begitu keluar nilai IP gue beneran 2,12 Pak. 2,12. Iya, udah kayak kapak Wiro Sableng anjir 212. Anjing. Lebih kayak perkumpulan putih sih. Oh iya, Monas ya. Iya, terus kayak temen gua yang partner yang gua ajak tuh dari teknik permiakan juga 1,97 beneran sumpah. Yang lu ajak orang kedua lu. Iya, cuman kita ketawa-ketawa aja kan karena kayak iya emang dari bertolol kayak maksudnya kita gak kuliah lah gak. Oh, berarti dia gak menyesali yang penting. Iya, karena kita emang bodohnya kayak emang fokus ngerjain acara, kuliah ditinggalin. Teman-teman kita lain yang teknik-teknik yang IPA lain tuh dia juga sama IP 2. Temen gua ada yang dia itu kan semester 3 ya. Anjing semester 3 dia udah ngumpulin indeks dari A sampai E A B C E B C gitu. Dia udah ngumpulin semua lengkap langsung sampai ngulangnya E itu ada ngulang kan ada 2 E sama D. Dua-duanya ada dia. Kayak anjir kacau banget nih. Udah pada kayak gitu kan masih ketawa-ketawa kan, tiba-tiba temen gue yang anak FSR dateng nih. Terus kayak kita tanyain kan, lu gimana semester kemarin? Kumlot gue. Lah? Kumlot? Kan lu kemarin bilang nggak bisa. Gitu doang anjing. Terus kayak kok bisa gitu anjir? Nah, dia ini anak DKV gitu. DKV. Nah, belakangan gue baru tahu. Jadi kayak kalau misalnya ITB ini kan ada namanya tracer study nih. Kayak lulusannya disurvei lah gitu. Nah, gue cek tuh angkatan gue. Bener Pak, anak FSRD, DKV itu ya. Se-ITB itu ada di survei lah IP-nya rata-rata berapa gitu ya. Di angkatan gua se-ITB itu 3,34 apa kalau nggak salah. Tapi jurusan dengan IPK tertinggi itu DKV 3,67 Pak. Satu angkatan 47 orang, rata-rata 3,67 pas lulus. Jurusan gua tuh termasuk yang tinggi, 3,45 gitu ya. Itu nomor 2. Jadi kayak itu tinggi tapi nggak tetap jauh banget dari DKV. Nah, menurut lu kenapa bisa kayak gitu, Ki? Kok lu sebagai orang yang kuliah di seni apa yang membuat jadi kayak gitu tuh? Nah, itu kenapa salah satu hal terburuk dari Menteri Pendidikan kita menghapus zonasi. Ini ada kaitannya. Ini bukti bahwa zonasi itu ternyata tidak baik. Apa tuh? Gimana? Karena bagusnya itu emang diperingatin. Manusia itu bagusnya itu emang dikasih kelas. Biar ini ya, biar semangat gitu ya? Iya, gue tuh dulu tuh label gue SMP, gue 7C. Dari H. Dari A sampai H, itu A terpinter, B terbodoh. Anjir, diurutin kayak gitu, Pak? Iya, gue C, 7C. Gue di kelas 7C gue. Anjir, udah kayak anime gitu ya, kelas pintar. Tapi abis itu pas gue di Makassar, gue selalu A. Gue kelas A. Gue selalu di kelas A. Mudah, karena sudah ditatar dari Jawa, pendidikan Jawa. Dari Jawa. Jawa tuh. Nah, di DKV itu bahkan fun fact-nya itu pernah ada seorang pejabat rektorat yang menekan kaprodi DKV untuk menaikkan standar penilaian di sana. Itu sempat kejadian. Iya, kejadian. Karena hampir semuanya cum laude dan lulus tepat waktu. Fakultas atau jurusan lu? Jurusan. Oh, jurusan. Jadi penyakit itu emang di jurusan lain. Jadi di kafe itu, gue nggak nyangka sih ada kayak gituan. Karena saking terfavoritnya, orang-orang yang masuk ke sana itu kebanyakan orang-orang yang tekun. Jadi kalau lu kuliah di kafe tapi habis itu nambah semester, lu akan ngerasa kesepian karena mungkin lu akan menjadi satu-satunya angkatan yang bareng adik kelas. Jarang banget. Jadi bahkan tuh aib. Nggak ada cerita anak FSRD ngulang tuh. Wisuda pertama kita di ITB tuh bulan apa?
Kalau dulu zaman kita masih ada 3. Iya. Juli masih ada Juli. Bulan pertama tuh Juli kalau nggak Masih salah. ada. Nah, itu jurusan gua sama DKV yang biasanya lulus Juni. nah Juli ya. Tapi kan agak Juni. ternyata kan kalau di teknik agak jarang kan Juni kan. Iya, cuman beberapa jurusan tertentu termasuk Betul. jurusan gua. Nah, DKV itu selalu memenuhi Juni. Betul. Itu anomali yang gua sadari. DKV mah kalau mau wisudanya pasti Juni gitu. Tapi itu kayak kok yang di wisuda dikit ya. Ternyata yang memenuhi kuota itu. Nah, Setahu gua sekarang wisuda jadi cuma 2 gara-gara terlalu sepi kayaknya yang Juni. Jadinya cuma April sama Oktober itu doang. kan fasilitas DKV anjir. Gue sadar betul itu. Sama minyak sama jurusan gua. Nah, minyak ya kan. Ya, minyak soalnya skripsinya agak tipis. Betul. Jadi kayak 2 bulanan gitu udah beres. Mungkin standar IPK kalian lebih tinggi. Susah untuk mendapatkan IPK 3,8 serentak satu kelas itu susah. Nanti gua akan klarifikasi. Lu lanjutin aja dulu Ya kan? poinnya. Tapi kalian kayak gue dibilangin anak itu pokoknya skripsinya tipis-tipis pokoknya. Anak minyak doang itu. Ya itu anak minyak tipis-tipis. Selain gua mah Apalagi mau dibahas katanya gitu kalau kata temen gue yang minyak juga. Nah di DKV ini kan kayaknya emang dosennya yang kelewat gampang ngasih nilai. Enggak juga pak. DKV tuh bener-bener gue pernah ngeliat ada orang yang mematikan bener-bener mematikan tuh jago tengah banget. jalan hancur. Wah banyak banget pak cerita-cerita sebenarnya, tapi kebanyakan emang lulus. Jadi kalau udah masuk DKV itu lu udah dipercaya bahwa ini nih kompetisinya tinggi banget. Nah itu gara-garanya dari awal lu masuk DKV lu bener-bener ngerasa pede gak dengan nilai lu untuk daftar DKV? Kalau nggak lu bakal lempar ke sini itu. Apalagi Banyak yang kelempar tuh. Nah karena beneran TPB itu kayak semacam enggak, pas penilaian awal itu lu selain nilai itu ada portofolio juga, gambar. Itu jurusan, itu fakultas lu doang tahu yang kayak gitu. Oh iya betul. Karena kalau kayak gua cuman ujian tulisnya doang atau ujian raportnya doang. Tapi kan kita anggapnya udah masuk kan di FSRD. Abis itu kan selangkah buat menuju di DKV masih jauh. Pas kita masuk di kafenya. Iya, maksudnya pas bukan masuk di DKV-nya, pas masuk FSRD nih. Iya, untuk masuk di DKV itu jauh banget. Kenapa kita ngeliat anak DKV bisa segetol itu? Karena menurut gue ya sistem yang kuesioner ngisi, lu masuk mana nih? Abis itu 3 kali kan disurvei. Nah, kalau lu masih bisa menjaga IPK lu, terus habis itu ya itu kan IPK artinya kan penilaian keseluruhan ya, terus habis itu masuk gitu. Bahkan nggak cuma aspek di kafe doang, aspek menggambar semuanya lu ya banyak banget mata kuliah yang lain. Itu rata-rata yang masuk sana tuh anak-anak kumlot anjir. Iya. Jadi ya udah anak kumlot disatuin gitu. Gua rasa ya gua masuk di kafe ya. Mungkin gua udah nggak di sini. Kan banyak banget teman-teman gue yang di kafe coy. Sekarang jadi komisaris anjir. Jadi orang-orang yang top tier di perusahaan tertentu gitu-gitu. Di BUMN anjing. Dia jadi ini. Saking terpercayanya gitu loh, saking mereka tuh emang terbiasa dengan iklim kompetisi yang sangat besar gitu. Itu menurut gua anjir membuat orang punya kasta tuh menurut gua. Iya coy. Cuma kasta jurusan kan itu. Beneran kesepian lo kalau sama lo memilih untuk nambah semester kalau di kafe. Akan ngerasa Kacau kesepian. sih itu. Itu gua nambah semester 2 kali coy. Nah, Gua IPK sempat IP sempat satu semester. Jadi gua udah ngerasain IP anak-anak teknik, ya kan? Satu nih. Tapi kalau diakumulasi, gua lulus IPK gua, lu berapa IPK lu lulus? 3,1. Oh, tinggian gua 3,30. Tapi di desain produk itu perasaan nih kayak masuk teknik juga kok. Berapa lu tadi? 3,3 ya? Iya. 3,3 Nanti dan kita itu bisa hitung. Gua ngambil mata kuliah yang sebenarnya nggak ngulang, tapi biar gua bisa mereplace nilai. Itu kan karena kan sepi banget ya. Gua nggak ngapa-ngapain nih anjir. Gua cuma ngambil 1 mata kuliah doang, skripsian. Udah gua ngambil 3 yang lain matkul deh biar bisa nyuci-nyuci. Itu lumayan tuh. Karena kalau enggak mungkin gua cuma dapat IP selalu juga gitu. Cuman agak lebih lama. Nah, kayaknya sebenarnya katanya ya anak-anak FSRD ini itu tuh dikasih kesempatan buat punya jembatan ke internasional karena IPK bagus-bagus itu kayak lebih gampang tau. Iya. Karena ya banyak banget karena anak teknik yang IP-nya 2 dan lain-lain masih bisa coy. Nah ini gua mau clarify dulu ya. Jadi soal IP, ada orang yang bilang kan kayak lu nih pandangannya. Iya. IPK di teknik itu 3 tuh udah oke. Yang mana di sini gue bisa bilang di ITB tuh enggak.
Soalnya gue bacain kan tadi ya, studi-studi tracer study tadi, kayak IPK kelulusan itu, gua 3,1 itu kalau di plot apa grafik kurva gitu kan, jadi kayak rata-ratanya tadi kan gue bilang 3,3. Ada namanya standar deviasi Ki. Standar deviasi itu jadi kayak kalau apa namanya di rata-rata 3,3 tadi, standar deviasi 0,28 itu tuh artinya IP anak ITB 3,34 plus minus 0,28. Jadi kayak kepala gue pusing lu ya. 3,34 lu masih bisa ambil. Nah, 0,28 itu berarti kalau misalnya dikurangi 0,28 berarti jadi 3,1. Ditambah 0,28 berarti 3,6, 3,5. Jadi kayak dia rentangnya tuh segitu rentangnya. Tadi gue 3,1. Matematika gue jelek ya. Oke. Nggak, intinya rentangnya itu antara apa nggak jauh dari 3,3 itu bahasanya intinya. Nah, kalau misalnya pakai rumus adalah statistik gitu ya, 3,1 gue masukin. 80% anak ITB IP-nya lebih gede dari gua. 81%. 80%-an. Oh. Jadi dari total masuk ITB dengan gua lulus 3,1, 80% masuk ITB itu IP-nya lebih tinggi dari gua yang lulus di angkatan gua ya. Nah, kalau di gua itu se-ITB. Itu se-ITB. Kalau gua tarik ke angkatan gua di jurusan nih, teknik perminyakan yang mana IP-nya tinggi, rata-rata IP kita 3,45. Itu tuh gua 3,1 ya. Berarti lu di bawah rata-rata? 10% terbawah IPK gua di jurusan. Lu tau 3,3 gede gak buat lu? Kalau buat lu berarti gede kan? Kalau buat jurusan gua kecil, karena rata-rata 3,4. Oh iya. Kalau buat ITB, standar rata-rata tuh 3,3. Tapi kalau di jurusan gua baru ingat ya, teman-teman gua rata-rata IPK-nya 3,4, 3,5. Nah iya, berarti lu paling nggak ya di bawah tapi nggak sebawah gua kalau di jurusan. Anjir. 3 tuh gede. Kan lu udah di bawah rata-rata. Iya, jadi itu tuh menghapuskan asumsi orang bahwa di ITB IP 3 tuh udah oke. Enggak, anjir. Lu angkatan 2013, gua 2011. Gua ngeliat data dari 2009. Itu udah kayak gitu. 3,3-an rata-ratanya. Terus sekarang gimana ya sekarang ya? Nah, yang sekarang ini memecah asumsi lu lagi yang soal DKV doang. Bahwa karena dia wajar nih teman gua yang IP tinggi tadi, dia bilang-bilang nggak bisa tapi cum laude karena dia anak DKV kan. Itu tadi argumennya gitu kan. Itu benar untuk di angkatan gua. Tapi untuk di angkatan-angkatan yang sekarang nih. Soalnya ada trennya kan. Kan kalau di studi itu kan kita bisa ngelihat tiap jurusan tuh IPK rata-ratanya berapa. Nah, terakhir gue lihat studi terakhir yang survei ini 2025 itu berarti angkatan 2018 ya. Angkatan masuk kuliahnya 2018. Dari 50-an jurusan di ITB, 4 jurusan dengan IPK tertinggi rata-ratanya itu semuanya FSRD aja. 4 tertinggi. Jadi kayak DKV, desain produk, RIA, kalau nggak salah sama seni murni gitu. Pokoknya gue liat 4 gitu, bener-bener 4-4-nya paling berarti tinggi. Yang merajai nilai IPK tertinggi di ITB, yang ngedongkrak IPK tertinggi itu beneran FSRD, beneran. Nah, makanya dari situ gue mikir kayaknya bukan cuman karena anak DKV pinter-pinter, enggak. Karena emang dari desain produk pun bahkan sekarang tinggi. Iya. Enggak, bahkan dulu angkatan gue aja termasuk di atas-atas semua yang seni. Makanya gue bilang, tadi kan udah gue waktu tidak patah kalau secara satu faktor. Kalau menurut gue jadi anak teknik itu beneran kepalang jenius banget buat bisa IPK 4,0. Iya. Gue pernah ketemu orang itu. Gue pernah ketemu. Angkatan gue 1. Gue udah pernah ketemu 2. Satu orangnya agak susah bergaul. Ya. Tapi gue satu sangat pandai bergaul. Pandai mencari. Iya. Naik jago level ya. Jago bermain ini street smart. Dia punya ladder. Dia tahu tuh. Dia tahu tangganya dia. Iya. Tapi ada yang sekarang jadi dosen yang satunya. Dan dia dulu anak stand up. Oh iya. Oh si abang itu. Kemana lanjut? Ya gue itu si abang stand up itu Rizky. Oh, beda. Aduh nggak tahu. Oke, gue nggak tahu. Pengen bunuh diri tapi nggak jadi bunuh diri. Alhamdulillah. Di PAU gara-gara dia punya PR kalkulus. Masih kan? Oke. Dan dia curhat gue. Dia nembak PDKT-nya bawa helm. Kasih helm. Tapi PDKT-nya nggak punya motor. Aduh. Apa sih jurusan apa sih dia? Matematika. Oh, oke. Matematika murni. Nah, gue pernah ngeliat orang yang 4,0 dan seanjir apa kepalanya. Ngobrol, public speakingnya dan iya, gue ketemu orang kayak gitu juga. Gue tahu orang kayak gitu juga. Nah, ya besar deh. Tekun.
Oke. Ngerti gak maksud gue? Oke. Tapi bener. Ini gue sebenarnya nggak mau mereduksi. Tapi ada juga yang doang. pinter banget, maksud gue Iya. tekun. Oke, gini. Gue coba kasih gambaran lain ya. Menurut gue ya salah satu faktornya itu ya kenapa kalau lu anak saintek jangan bandingin sama yang lain. Kalau ini gue kasusnya waktu itu bandingin sama anak seni, Iya. ya kan? Kenapa waktu itu gue ngerasa gue yang salah bandingin itu? Karena emang penilaian yang lu ketika di jurusan seni sama yang di jurusan teknik kayak gue, yang dinilai di UAS-nya itu Iya. beda. Betul. Kalau kita tuh beneran ujian nih. Betul. Sedangkan kalau di seni, tolong koreksi gue, tugas, bener gak? Tugas akhir. Tugas akhir, berapa porsinya dari kayak 40%, 50%? Ya, 50%. Iya kan, tugas kan? Kita nggak ada yang kayak gitu, Ki. Kita tuh semuanya 45%, 40% itu. Adalah pemahaman lu terhadap keseluruhan. UTS 1, UTS 2, bener-bener kayak pas ujian Iya, lu bisa apa nggak ngerjain iya, soal. lu kemampuan lu memahami secara holistik ya kan? Iya. Jadi kalau di FSRD, lu spesifikasi lu jago di mana? Jadi lu nggak pernah berantem lawan teman Orang lain. Jadi tiap orang tuh kayak punya dunianya. Jadi cara bayangin, lu gimana? Lu bisa kasih gambaran ini nggak sih kayak misalnya tugas lu semester 3 Nah, gini. apa gitu, tugas UASnya. Gimana cara bertarung tugas akhir yang satu mendesain mobil, yang satu mendesain alat pel? Nggak bisa distandarin. Gak usah distandarin. Betul. Itu kalau di desain produk. I see. Di kafe ada orang yang mengumpulkan semua headpiece yang ada di Indonesia terus diilustrasiin. Versus Sama orang-orang yang memberikan penyuluhan ke anak kecil tentang bahaya itu rokok. satu mata kuliah yang sama itu ya. Satu mata kuliah yang sama bisa. Coba lu Tugas akhir. Coba lu bisa spesifik lagi nggak? Yang tadi contoh yang DP itu mata kuliah apa? Terus tugasnya apa? DP 5, DP desain produk 5. Oh, jadi desain emang mendesain produk ya? Desain produk 1 sampai 5. Jadi kan desain produk tuh tugas akhirnya ada 5. Oke. Sampai kita lulus. Nah, desain produk 1 yang gue ingat itu mungkin masih sama lah. Kita semuanya bikin kardus. Oh, nggak boleh dilem gitu. Pokoknya si kardus itu dijadiin stool, ada jadiin kursi, ada yang dijadiin apa. Tapi pokoknya gimana cara kita memahami struktur. Itu masih ada tuh benang merahnya. Masih aman DP 1, DP 2. Udah mulai bahas semantik. Semantik tuh kalau di gua pada saat itu ada yang bikin remote biar bisa dipegang enak. Tapi ada juga yang bikin gagang sepeda. Gimana anjir tuh? Nyatuin sama ada bikin pel. Dan ada yang bikin mouse. Dan emang bener harusnya begitu nggak sih? Dan ternyata yang dinilai adalah ini yang gua tahu. Oke. Yang dapat nilai terbaik adalah yang dempulnya paling rapi. Dempulnya paling rapi. Konsep dan lain-lain sesuai dengan misal gini, dempul sama semantiknya, semiotiknya pengen nunjukin bahwa ini tuh image yang pengen ditunjukin tuh futuristik. Oh, sesuai tuh. Udah. Gitu doang. Jadi Sesuai tema. Sesuai tema. Iya. Sesuai tema kayak stand up ya. Kayak stand up ya. Jadi menurut gua sangat salut sih sama dosen-dosen FSRD karena itu benar-benar menilai subjektivitas itu. Betul. Tapi di standar jadi mereka hebat banget itu bisa membreakdown itu sampai akhirnya logis. Iya. Karena di gua pribadi, gua pun percaya sama penilaian di ITB itu betul. Gue juga setuju. Jadi gue bukan ngomongin kayak lu jangan bandingin sama mereka lebih gampang. Enggak. Gue kalau disuruh masuk FSRD itu mati juga gue. Dan gue nggak akan keterima. Nah ini nih satu poin terakhir gue. Tadi kan gue ngasih tahu kan bahwa sebenarnya bahkan di tahun-tahun yang studi terakhir ini angkatan 2018 IP tertinggi semuanya FSRD semua. Artinya bukan masalah di DKV doang tapi emang satu fakultas nih. Apa yang membedakan? Nah mereka kalau masuk ITB itu ada yang namanya portofolio itu. Betul. Kita tuh nggak ada, kayak kita tuh yang dinilai itu ujian kan, kayak lu kemampuan untuk menjawab soalnya. Lu udah punya menjawab soal, berarti asumsi ITB, oke, lu bisa nih ngikutin kuliah kita. Nah, FSRD sama, tapi ditambah syaratnya. Nih, kuliah kita seni nih, ya udah lu ujiannya seni nih, apa nih gambar-gambar lu bisa apa? Ya kan orang nggak bisa gambar kayak gue nggak bisa ngikut dari awal. Iya. Jadi dari awal orang-orang yang masuk FSRD udah bisa ngerjain tugasnya yang dikasih, yang diujikan itu. Orang pada mikir FSRD itu sekolah gambar. Gara-gara ujiannya ya. Gara-gara dikiranya seni rupa dan desain. Jadi kayak salah satu yang dipopularin Panji. Gue sekolah gambar di ITB. Sekolah gambar itu Villa Merah. Beda lagi, bener. Itu lu belajar dari nol. Di ITB semua orang dianggap udah bisa berenang. Iya anjir, bener udah anjir. Salto. Iya lagi bener. Udah bisanya. Di situ sekolah proyek yang berbasis gambar sebenarnya. Itu bener-bener bikin project, bikin project. Iya, itu ibarat kalau misalnya ada sekolah kalau di ITB kan ada informatika kan. Kita udah atlet. Ujiannya udah ngoding untuk masuknya. Gue ngerasa banyak banget orang-orang masuk minyak itu bener-bener nol soal minyak.
Nol lah, semua jurusan di ITB nol. FSRD udah jago. Udah jago, iya. Itu jadi dari awal saringannya udah beda. Gua ralat. Berarti di buku betul waktu berapa menit untuk mengubah pikiran gua. Anak FSRD pinter. Jago, hebat. Jago, Bro. Jago, Bro, sumpah. Itu beda banget, dari seleksi udah beda, dari penilaiannya beda. Iya. Makanya jangan dibandingin. Goblok gua kemarin. Bener. Anak FSRD. Gue kayak under false assumption gitu loh, kayak nih temen gue kayak kampret nih anjing. Banyak banget. Kagak anjir, emang dia jago. Gue punya banyak banget teman-teman gue yang di FSRD. Nih, FSRD. Baru kuliah. Abis itu belum masuk penjurusan. Dia udah punya project di luar hebat, atau kalau nggak udah kerja. Udah bisa kerja kan? Udah kerja. Iya. Lupa gua. Udah bisa kerja pasti, memang. Bener. Apalagi zaman sekarang, Ki, lebih ngiri lagi anak-anak itu pasti. Adik gua itu kan pengen masuk FSRD, nggak keterima. Contoh terburuk dari nggak masuk ITB itu adik gua. Iya, kenapa FSRD. dia? Tapi dia les film merah, walaupun privat. Oke. Ya kan? Lebih murah harganya. Sama pengajarnya. Jadi itulah. Abis itu les punya kemampuan gambar, punya kemampuan angle dan lain-lain. Nggak keterima ITB, langsung kerja. Bisa nggak dia? Bisa dia. Bisa jadi kameramen sekarang. Bisa, bener. Jadi pas orang-orang di ITB itu dia pada kuliah, adik gua nggak keterima ITB kerja. Udah Pas dapet. sekarang dia satu kantor sama anak ITB. Terus dia belajar banyak dari anak-anak ITB. Terus kayak, iya, itu menarik sih, maksud gue. Syarat-syarat lu masuk FSRD tuh sebenarnya kalau semua lu nggak pakai di FSRD bisa dipakai di dunia kerja. Langsung udah standar anak SMK. Siap, itu udah. Ada temen gua anak magang, Pak, di agency itu, dia benar-benar diprospek buat segera. Padahal dia tuh masih magang. Abis itu magangnya belum beres, dia udah menang daun muda Citra Pariwara. Nah, abis itu sekolahnya belum beres, dia udah dari ITB itu ngerjain kerjaan di Jakarta remote. Gara-gara saking hebatnya. Iya. Anjing, sorry. Iya, itulah yang gue lihat tiap hari dulu tuh. Berarti sampai sekarang masih valid itu. Masih valid menurut gua. Apalagi menurut gua, dan gue makin ngerasa karya-karya anak ITB. Gue kemana nih viral tuh bikin stop motion gitu. ngeri Pak, ngeri. Menurut gua sih Makin ya. ngeri, bro. Makin ngeri menurut gua. Undang kita lah, bro. Kita sumpah gue udah diundang UI sumpah buat bikin. Kalau semua malu ngomongin tentang proyek kekaryaan udah oke, tapi ngomongin tentang konten kita jago aja. Iya, kita bisa jualan lah ini. UI anjir, gue udah pernah ke UI, gue udah pernah ke Unsri. Lu udah pernah kemana aja? Gua pernah ke ITS, pernah ke ITS loh. ITB pernah. ITB belum pernah. ITB gue belum pernah. Lu udah pernah kayak? Gua udah pernah. Gue belum Iya, pernah. iya. ITB spesifik FSRD. Bangsat. Iya. Nah, terus kalau berantem sama dosen. Aku pernah bersikuku sama dosen, gue nggak tahu. aneh aja anjir. Ya, itu maksud gue. Itu juga yang menarik ya. Bener. Nah, dibandingkan itu di teknik itu ya. Jujur, episode ini bikin gue bangga jadi anak FSRD. Bener. Bangga gue. Iyalah. Tadi sebelum bahas ini ya tentang IPK, gue jadi agak ngerasa iya, karena kita nggak disuruh belajar semua tentang matematika dan lain-lain. Oh, ternyata poin lu tetap objektif. Kita belajar yang sesuai fakultasnya. Iya. Jadi kalau misalnya gue kira yang IPK 4,0 itu di kepala gua harus jadi Wikipedia berjalan. di mana? Di ITB? Dimanapun, di semua fakultas. Nggak gitu cara penilaian lu. Penilaian lu adalah ya berdasarkan si fakultas itu. Iya, kalau anak minyak masuk minyak dari awal ya nggak bisa dia tiba-tiba udah langsung jago. Nggak ada. Lu gimana caranya bisa punya pemahaman teknik yang sedalam itu? FSRD tuh udah nggak belajar bisa. basic sebenarnya. Ngomongin Nirmana, oke lah mau ngomongin basic, tapi sebenarnya mereka kalaupun disuruh ngomongin ilustrasi itu udah gini, sebenarnya anak-anak ITB itu masuk ITB bukan dari Nirmana. Nggak ada orang kalau semua dia punya portofolio Nirmana. Portofolio itu ilustrasi manga, animasi apa. Mereka udah jago nih secara profesional. Nah pas di ITB, pas TPB itu dibentuk strukturnya aja. Nirmana disuruh, jadi kayak dia melambat aja dulu buat project karena semester keempat, 3, 4 itu berarti udah masuk penjurusan. Itu semua udah nggak lagi ngomongin Nirmana, udah project itu. Nirmana tuh cuma bikin dia melambat aja. Gue kayak maksudnya dulu ya nggak lama setelah lulus itu ya, kenalan gue di FSRD yang angkatan gue itu udah pada jadi komikus anjir, udah beneran yang kayak ini punya karya udah jual gitu. Sedangkan kayak jurusan-jurusan gue ya sejago-jagonya teman-teman gue yang paling IPK tinggi merintis dulu dari karir gitu. Kan gue dulu sering agak pahit ya ngeliat anak FSRD di
di sisi yang terbuang ya. Iya. Tapi di sisi yang tidak terbuang, yang hebat-hebat, Ngeri, tidak kalah ngeri. banyak bro. Ngeri. Ya. Tidak kalah banyak. Maksudnya gue kayak ngomong, view gue di Instagram segini loh. Ada kerja sama nggak? Itu yang pada nge-reach out ternyata Temen-temen lu. iya, maksudnya kayak stakeholder itu ternyata teman-teman gue yang dulu gue sekelas anjir. Iya. Lu tuh jadi kayak gini. Sambil silaturahmi gitu. Lu ngikutin perjalanan lu di Sumatera, wes. Lu udah jadi apa? Gue jadi kayak gini ya, bener-bener. Gokil bro. Nah, kalau misalnya kayak di teknik ini, di sains juga ya, kayak matematika temen lu itu, gua di teknik, ujiannya itu ya kayak lu ujian pas sekolah tuh. Cuman emang tingkat kesulitannya itu bikin kita kayak semacam apa ya, buta persepsi kita terhadap bisa ngerjain soalnya tuh seringkali buta. Karena kita udah ngelewatin tahun pertama di ITB kan. Tahun pertama itu ujian juga. Ya. Tapi mata kuliahnya Anjir. itu udah pernah dipelajari dulu. Iya. Jadi kayak, oh bisa nih kita ngelewatin ini. Apalagi lah kasih ke gua nih jurusan-jurusan ini. Begitu kasih jurusan bener-bener beda sama sekali yang pernah kita pelajarin. Kita nggak pernah punya referensi untuk mempelajari ini. Betul. Gue pernah ujian, besok ujian, guanya malah sama teman-teman gue foto-foto. Foto studio kan, anak Bandung kan suka foto studio kan. Ikutlah, belajar gue minim ya kan. Besoknya ujian, soal cuma 5 Pak. Gue cuma bisa ngerjain 1. Dan ternyata itu cuma ngerasa bisa ngerjain doang, karena nilai gue ternyata 5 dari 100 anjing. Anjing. Gue cuma dikasih ongkos berapa tuh di soal yang gue bisa kerjain itu. Tapi gue nggak ada soal kayak gitu di FSRD. Nah, di teknik tuh selalu ada kayak gitu. Jadi gini, kan tadi yang diujikan di seni itu tugas. Lu asumsinya selain lu udah punya kemampuan ya, lu kalau misalnya lu malas-malasan kuliah nih, tiba-tiba lu sadar diri, oh ada tugas nih, tugas akhirnya harus selesai. 3 hari, 2 hari lu konsep tuh lu kerjain sampai mampus, jadi tuh barang nilai lu aman kan? Betul. Ya. Anak teknik nih kayak gitu ya, lu ngablu lah lu kuliah. Terus tiba-tiba 3 hari sebelum ujian lu baru sadar mau ada ujian ini, UTS, UAS kan gitu. Lu begadang 3 hari. Lu tetap ngantuk, nilai lu juga gitu bisa. Sering kali ya ujian open book, Pak. Masih Ujian 3 jam. Open book, boleh buka apapun, buku dikasih boleh. 3 jam. Tetap nggak bisa. Karena nggak ngerti. Gimana makanya rumus-rumus ini? simbol-simbol itu bagaimana? Gimana makanya? Kalau emang nggak ngerti, mau gimana ngerjain soalnya? Gitu. Itu masalahnya sih kalau misalnya ujian ya. Oke lah, udah segitu aja dulu teman-teman. Udah lama banget. Sampai jumpa di episode selanjutnya.